Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aisyah Yasmin Khairunisa dari angkatan 2021 dengan NIM 141062165. Di sini saya ingin mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Validitas Konten Instagram Pinter Politik dalam menyebarkan berita politik di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Berikut adalah daftar isinya dari bab 1 sampai bab 3. Kemudian ada daftar tabel dan masuk pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Lahirnya new media membawa masyarakat mengenal media sosial. Media sosial termasuk ke dalam media online yang mudah diakses saat ini. Membawa masyarakat tidak hanya berkomunikasi dengan satu arah, tetapi menjalani komunikasi secara dua arah atau dalam jumlah banyak. Berbagai macam bentuk media sosial dan kegunaannya membuat media sosial digemari banyak kalangan. Karena semakin mudah mengakses media sosial, hal ini mempengaruhi berkembangnya pengguna pada media sosial Instagram. Perkembangan internet yang begitu pesat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam bermedia sosial merupakan sebuah media yang dapat memberikan ruang untuk berinteraksi dalam jejaring sosial. Saat ini Instagram sebagai salah satu media sosial yang digandrungi oleh masyarakat untuk mencari informasi. Instagram sendiri sebuah media sosial yang berbasis gambar yang memberikan layanan berbagai foto atau video secara online. Instagram adalah media sosial favorit yang berada pada peringkat ketiga sebanyak 14,5% dari seluruh dunia. Menurut Chris Hoare, terdapat 4 C dalam penggunaan media sosial. Yang pertama adalah konteks, dan yang kedua adalah communication, yang ketiga ada collaboration, dan yang keempat ada connection. Nah, dalam bidang politik sendiri, penggunaan maupun pemanfaatan media sosial Instagram sebagai sumber atau media informasi bisa dilihat dari munculnya berbagai akun yang bertema politik, di mana informasi atau konten yang disajikan berisi peristiwa politik lokal, nasional, maupun internasional. Akun Pinter Politik merupakan salah satu akun yang bersifat edukatif dengan memberikan informasi terkait peristiwa politik di Indonesia. Akun Pinter Politik merupakan akun dari media berita atau portal berita Pinter Politik yang berdiri sejak tahun 2016 dan melalui penyajiannya yang lengkap serta mudah dicerna dan sesuai dengan tujuannya, yaitu memberikan pengetahuan dan wawasan lebih bagi pembacanya. Mahasiswa yang merupakan generasi milenial pasti sangat jarang tidak memiliki akun Instagram, yang dimana sebagian besar aktivitas sudah beralih ke media sosial, bukan hanya dimanfaatkan sebagai media hiburan, tetapi juga untuk menambah wawasan, membagikan foto dan video, serta tersedia beberapa fitur yang dapat digunakan untuk mencari informasi. Alasan peneliti tertarik dan menjadikan mahasiswa sebagai fokus penelitian ini karena mahasiswa merupakan pengguna aktif media sosial. Nah, yang dimana proses pendidikan politik yang sebelumnya mereka dapatkan tidak terlepas dari media atau sarana lain yang digunakan dalam proses belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas konten dari akun Instagram Pintar Politik dalam menyebarkan berita politik terkini terhadap pengetahuan politik mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Kemudian ada perumusan masalah. Setelah penjabaran dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa validitas persepsi mahasiswa ilmu komunikasi terhadap akun Instagram Pintar Politik sebagai sarana media yang memberikan pengetahuan politik. Kemudian tujuan politiknya adalah untuk menjawab perumusan masalah,
yaitu untuk mengetahui validitas konten dari akun Instagram Pintar Politik dalam menyebarkan berita politik terkini terhadap pengetahuan politik mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ. Juga ada manfaat dari penelitian. Yang pertama, bagi manfaat akademis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran baru terhadap pengetahuan politik, khususnya program studi ilmu komunikasi mengenai pengetahuan politik melalui media sosial, khususnya Instagram. Kemudian ada manfaat praktis. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya serta sebagai informasi bagi pembaca bahwa media sosial bisa dapat menjadi sarana pemberi informasi mengenai politik untuk generasi milenial, khususnya mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ. Kemudian ada bab 2 landasan teori. 2.1 ada konsep penelitian. Konsep merupakan dasar pemikiran yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan suatu penelitian, sehingga tetap membahas pada lingkup penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini digunakan beberapa konsep untuk menjelaskan masalah yang akan dikaji. Konsep-konsep yang digunakan tersebut adalah validitas, konten, dan berita politik. Validitas. Validitas merupakan isu sentral pada proses pengembangan instrumen, terutama jika digunakan untuk mengukur konsep atau konstruk yang masih ambigu, abstrak, dan tidak bisa diamati secara langsung. Sebagai contoh, motivasi dapat dinyatakan sebagai proses yang menggerakkan diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Konsep ini masih abstrak sehingga diperlukan operasional lebih lanjut agar dapat diamati dan diukur. Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan validitas dalam penelitian ini adalah validitas penelitian ini akan diukur apa yang harus diukur menggunakan alat kuesioner yang disusun untuk menemukan atau membandingkan informasi dari setiap variabel penelitian. Kemudian pengertian selanjutnya ada konten dari Instagram. Konten adalah pokok, tipe, atau unit dari informasi digital. Konten dapat berupa teks, citra, grafis, video, suara, dokumen, laporan-laporan, dan lain-lainnya. Dengan kata lain, konten adalah semua hal yang dapat dikelola dalam format elektronik. Menurut Cambridge Dictionary, salah satu pengertian konten adalah artikel atau bagian yang terdapat dalam majalah atau buku. Konten memiliki arti yang pertama, teks dari dokumen atau publikasi dalam bentuk apapun. Konten adalah informasi dan komunikasi. Yang kedua ada esensi dari pesan atau wacana yang dikomunikasikan, sebagaimana dipahami atau diterima oleh audiens yang dituju. Yang ketiga adalah lem, yang membuat situs web. Lengket membuat pengunjung kembali dan membuat mereka tidak pergi. Berdasarkan definisi di atas, konten merupakan sebuah strategi dalam bersosial media dengan berpikir secara kreatif dan memiliki keunikan yang membuat audiens akan kembali melihat konten dari media tersebut, khususnya pada akun Instagram Pintar Politik yang memiliki daya tarik tinggi dari setiap postingan yang diunggah. Pengertian konsep selanjutnya adalah berita politik. Berita adalah laporan tercepat berkaitan dengan fakta atau opini yang mengandung hal penting dan yang menarik minat bagi sejumlah besar penduduk. Menurut Adiarso, berita yang disajikan dalam media tidak lagi mencerminkan kebenaran atau fakta sebuah peristiwa karena sudah mengalami proses konstruksi. Ketika pengguna melihat konten berita di media sosial, pengguna akan bereaksi terhadap konten tersebut baik melalui engagement, fitur dari media sosial, atau juga secara kognitif terlibat. Hal tersebut juga terlepas dari cara mereka mendapatkan konten berita tersebut, apakah dengan mencari sendiri atau menemukannya secara pasif terpapar. Dalam penelitian ini, dengan adanya berita-berita politik tersebut yang diunggah pada sosial media
Instagram Pinter Politik bertujuan untuk memberikan pengetahuan politik bagi audiensnya. Kemudian masuk pada bab 2.2 yaitu 2.2 review literatur. Dari review literatur yaitu hasil-hasil dari penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada jurnal dari Tampan Hawari Amru, Hamdani M. Syam, Novi Susilawati, yaitu dengan judul Dampak Mengakses Instagram Pinter Politik terhadap Perilaku Politik Generasi Z pada Pemilu 2019. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana dampak mengakses akun Instagram Pinter Politik terhadap perilaku politik generasi Z di Kota Banda Aceh pada Pemilu 2019. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling dan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner online. Penelitian ini memfokuskan kepada dampak dari penggunaan akun Instagram Pinter Politik yang dikonsumsi oleh generasi Z dalam menggunakan hak pilih pada pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku politik generasi Z Kota Banda Aceh didominasi oleh tipe pemilih kritis yang berlandaskan pada penjelasan Firmansyah yang mengatakan bahwa tipe pemilih kritis merupakan pemilih yang selalu mengaitkan sistem partai dengan kebijakan yang akan dibuat. Terus kedua ada dari Yusuf Maulana, Anissa Mu'arifah, Sandy Ekananda yang membahas dalam jurnalnya pengaruh media sosial Instagram Pinter Politik terhadap kebutuhan informasi politik generasi Z. Pemilihan akun Instagram Pinter Politik sebagai objek penelitian karena dianggap dapat menyampaikan informasi mengenai politik dalam memenuhi kebutuhan informasi yang diharapkan untuk generasi Z. Baik itu isi konten dengan infografis yang menarik karena dapat mengasah pada otak manusia sehingga mudah dalam memahami setiap berita yang diunggah oleh Instagram Pinter Politik. Dengan menggunakan sampel sebanyak 100 responden, menghasilkan bahwa responden setuju bahwa media sosial Instagram Pinter Politik dapat memenuhi kebutuhan informasi politik generasi Z. Kemudian penelitian terdahulu yang selanjutnya ada dari Muhammad Iksan El-Qudsi dan Ilham Ayatullah Syamtar dengan judul Instagram dan Komunikasi Politik Generasi Z dalam Pemilihan Presiden 2019, studi pada Universitas Pertamina. Pada penelitian ini dituliskan bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan Instagram pada generasi Z dalam konteks informasi politik, khususnya dalam konteks Pilpres 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat 4 karakteristik Gen Z dalam menggunakan Instagram sebagai sumber informasi dan media komunikasi politik, yakni ada unengaged user, exclude user, passive user, and active user, yang bergantung pada kombinasi antara orientasi politik dan level efikasi yang mereka miliki. Kemudian yang keempat ada Jerry Indrawan, Ruth Elfrita Barsah, Hermina Simani Huruk dengan judul Instagram sebagai media komunikasi politik bagi generasi milenial. Membahas hubungan bagaimana Instagram dapat menjadi media komunikasi politik bagi generasi milenial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial secara umum memiliki peran penting dalam kontrol manajemen dan reformasi birokrasi. Instagram berfungsi sebagai sebuah fasilitas yang membantu kontrol manajemen
Generasi milenial yang memiliki ekspor tinggi terhadap media sosial jenis ini dapat memberikan laporan dengan cepat kepada otoritas negara apabila ada masalah yang mereka temui di sekitar lingkungan mereka. Kelima ada Magdalena Sola Gracia yang menuliskan dengan judul Efektivitas Kampanye Politik di Instagram untuk Mempengaruhi Niat Memilih. Ini melihat efektivitas kampanye politik melalui Instagram sebagaimana media sosial untuk mempengaruhi niat memilih di kalangan milenial di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan pengumpulan data dari 99 responden yang merupakan warga Kota Bandung dan berhak memilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 4 variabel yang mempengaruhi kualitas kampanye politik media sosial yaitu kualitas konten, informalitas pidato, desain, dan frekuensi posting berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat memilih. Namun antara variabel-variabel tersebut, pengaruh yang paling signifikan dan positif dimiliki oleh desain. Hal tersebut tampak terkait dengan sifat Instagram melalui media sosial berbasis foto. Keenam, Dimas Oktama Andriendi, Nurman S., dan Susi Fitria Dewi dalam jurnal media sosial dan pengaruhnya terhadap partisipasi politik pemilih pemilu pada pilkada. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh dari media sosial terhadap partisipasi politik pemilihan pemuda pada pilkada Kabupaten Tanjung Jabung tahun 2020. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian ex post facto. Dan hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa media sosial terhadap partisipasi politik pemilih pemula memiliki nilai adjust R-score 0,306 yang artinya pengaruh variabel media sosial terhadap partisipasi politik pemilihan pemula sebesar 31%. Yang ketujuh ada skripsi yang ditulis oleh Antasia Anjani berjudul Akun Instagram Pinter Politik sebagai Platform Literasi Digital. Politik berusaha untuk memberikan edukasi terhadap milenial mengenai politik. Hal tersebut dilakukan melalui mantra literasi politik untuk menjangkau segmentasinya secara khusus, yaitu milenial yang berusia 18-24 tahun. Penting karena milenial perlu mengetahui pemimpin seperti apa sesuai kebutuhan mereka. Dan yang kedelapan ada Siti Fatimah, Nur Asmah, Siti Ansoriah, dan Ilza Mayumi, analisis wacana kritis Firecall pada wacana Pilpres 2024, studi kasus berita di Instagram Pinter Politik. Membahas tentang konten berita mengenai wacana kampanye Pilpres pada akun Instagram Pinter Politik yang dapat dikembangkan dan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan bahasa, menyimpulkan bahwa dalam wacana kampanye Pilpres 2024 yang disebarkan oleh Pinter Politik ini, pada akun ini tidak terlepas dari praktek diskursus yang meliputi organisasi media yang fokus pada memproduksi teks serta sikap-sikap pada netizen yang mampu menerima berita ataupun tidak. Yang ke-9 ada dari Ria Safitri, Angela Leonara Kelmaskau, Ahmad Ding, Bonin, Bambang Agus Haryanto dengan jurnal Edukasi Hukum melalui Media Sosial bagi Generasi Z. Bertujuan mengetahui serta menganalisis tentang bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pemanfaatan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi hukum melalui media sosial bagi generasi Z dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan yang baik dan cerdas. Dan yang ke-10 ada jurnal dari Clarissa Mauren dan Yolanda Stella Rosa. Instagram sebagai bentuk citra diri generasi milenial Jakarta. Dalam jurnal itu tertulis bahwa bertujuan untuk memahami penggunaan media sosial Instagram dalam pembentukan citra diri generasi milenial di Jakarta dengan menggunakan teori interaksi simbolik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam membentuk citra dirinya, di media sosial Instagram, generasi milenial menciptakan simbol-simbol seperti ton warna pada foto-fotonya, gaya bahasa. Kemudian itu membuat mereka menjadi merasa unik, percaya diri, kreatif, dan connected, di mana mereka mampu berinteraksi dengan orang lain melalui media sosial. Baik, lanjut pada variabel X. Variabel X menurut Sugiono, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dinamakan variabel bebas karena variabel ini bebas untuk mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah konten Instagram Pinter Politik. Variabel Y dalam variabel Y merupakan variabel yang dipengaruhi dan yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat ini dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel Y dalam penelitian ini adalah menyebarkan berita politik. Model penelitian. Berikut adalah model penelitian yaitu dari konten Instagram Pinter Politik, yang mana variabel X yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi variabel Y itu menyebarkan berita politik. Hipotesis teori. Hipotesis dari penelitian ini adalah menguji validitas konten dari akun Instagram Pinter Politik dalam menyebarkan berita terkini terhadap pengetahuan politik di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Masuk ke bab 3, metode penelitian. 3.1 ada paradigma penelitian. Menurut para ahli, paradigma adalah suatu dasar dari sebuah kepercayaan yang dapat menuntun seorang peneliti menemukan sebuah fakta melalui penelitian yang dilakukan. Paradigma penelitian memiliki beberapa jenis menurut Lincoln dan Guba, menyatakan bahwa paradigma penelitian ada 3 jenis, yaitu postpositivisme, konstruktivisme, dan critical theory. Paradigma positifisme berpendapat bahwa peneliti tidak bisa mendapatkan fakta dari suatu kenyataan apabila terdapat jarak yang tidak terlalu dekat antara peneliti dengan kenyataan tersebut. Hubungan peneliti dengan kenyataan harus bersifat interaktif. Jika mengacu pada pendapat Lincoln dan Guba, maka penelitian ini menggunakan paradigma penelitian yang postpositivisme atau paradigma interpretatif, karena penelitian ini ingin mengungkapkan seberapa validitas akun Instagram Pinter Politik dalam menyebarkan berita terkini terhadap pengetahuan politik di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. 3.2 ada pendekatan penelitian. Berkaitan dengan judul yang dikemukakan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada postpositivisme digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Alat ukurnya berupa kuesioner. Penelitian ini memiliki satu variabel bebas independen, yaitu konten Instagram Pinter Politik, sedangkan variabel terikatnya atau dependen adalah menyebarkan berita politik. Metode penelitian. Penggunaan metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan survei, di mana survei ini akan membawa pembahasan tentang sikap, bagaimana, dan pendapat populasi, dan ada 3 jenis yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif, eksplosif, dan interpretatif. 3.4 ada populasi, sampel, dan teknik penarikan. Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Seperti menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan pendapat di atas, populasi yang akan digunakan sebagai penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Sampel dan teknik penarikan. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti, sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada. Disimpulkan untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam teknik pengambilan sampel. Ini penulis menggunakan teknik sampel Slovin dan jumlah populasi dengan jumlah 123 mahasiswa ilmu komunikasi
angkatan 2021 dengan menggunakan perhitungan yaitu N sama dengan N besar per 1 tambah NE kuadrat. N-nya itu adalah sampel, N besarnya adalah jumlah populasi, E-nya itu adalah error untuk batas 10%. Nah, kemudian ada N sama dengan, kemudian setelah dihitung hasilnya adalah jumlah sampelnya itu adalah 55,5 dengan dibuatkan menjadi 55. Ukuran sampel Roscoe dalam buku Sugiono memberikan saran tentang ukuran sampel untuk penelitian. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500. Dalam penelitian ini mengambil sampel sebanyak 55 sebagai aturan umum. Ukuran sampel antara 30 sampai 500 bisa efektif tergantung dengan cara pengambilan sampel yang digunakan dan pertanyaan yang peneliti sampaikan. Hipotesis riset. HO itu tidak terdapat validitas terdapat validitas akun Instagram Pinter Politik dalam menyebarluaskan berita politik terkini di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ, dan HI-nya adalah terdapat validitas akun Instagram Pinter Politik dalam menyebarluaskan berita politik terkini di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Hipotesis statistik HO sama dengan 0 ialah tidak terdapat validitas. Tidak terdapat validitas. Dan H tidak sama dengan 0 itu terdapat validitas yang signifikan dari teknologi informasi variabel X dalam menyebarkan berita terkini di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ atau variabel Y. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengumpulan data dengan survei atau angket dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel yang dituju. Pengumpulan data dengan survei menjadi yang terbaik dan efektif bagi peneliti sosial untuk mengumpulkan data mentah dan mendeskripsikannya, karena data yang mentah yang begitu besar jumlahnya untuk diamati secara langsung sehingga lebih efisien menggunakan mode survei. Metode pengukuran data. Pertama, mengukur validitas. Validitas data adalah bukti bahwa instrumen, teknik, atau proses yang digunakan untuk sebuah konsep benar-benar mengukur konsep yang dimaksud. Tujuan dari validitas adalah untuk melihat seberapa jauh butir-butir variabel yang diukur menyatu dengan satu sama lainnya. Suatu instrumen dikatakan valid apabila nilai R hasil correlate atau total indikator lebih besar dari R-table. Artinya alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data valid. Jadi kalau misalnya lebih besar, artinya akan valid. Kemudian ada reliabilitas. Menurut Ghazali, reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kriteria pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas adalah dengan melibatkan nilai crunch alpha atau masing-masing variabel, di mana suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan crunch alpha lebih dari 0,60. Kemudian ada metode analisis data. Analisis data univariat merupakan analisis statistik deskriptif dari variabel penelitian. Tujuan dari analisis univariat adalah untuk menjelaskan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Data yang ditampilkan dalam analisa univariat adalah distribusi frekuensi dari karakteristik sampel, standar deviasi, nilai rata-rata, nilai maksimum, dan minimum.
Dan analisis data bivariat merupakan analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Uji digunakan Wilcoxon match pairs. Setelah data dari hasil penelitian terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara kuantitatif dengan bantuan SPSS untuk menguji hubungan antara konten Instagram Pinter Politik dengan penyebaran berita politik. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian diartikan sebagai kelemahan penelitian didasari oleh peneliti dan disarankan melanjutkan jika berkenan. Objek penelitian difokuskan dalam penelitian ini dibatasi hanya mahasiswa ilmu komunikasi UNJ khususnya angkatan 2021 dan belum bisa meneliti mahasiswa ilmu komunikasi secara keseluruhan. Kelemahan penelitian ini tidak dilengkapi dengan riset yang mendalam terhadap media yang menjadi objek penelitian, seperti melakukan penggalian informasi secara langsung terhadap pemilik media ataupun pimpinan redaksi mengenai pandangan ideologi terhadap media yang bersangkutan. Kemudian definisi operasional. Menurut Triharjo, variabel penelitian merupakan objek yang menempel pada diri subjek berupa suatu data yang dikumpulkan dan menggambarkan suatu kondisi atau nilai masing-masing subjek penelitian. Variabel penelitian ini yakni variabel bebas atau X akun Instagram Pinter Politik yang diketahui merupakan wadah mencari informasi terkait berita politik di Indonesia dan mempengaruhi bagaimana penyebaran berita politik, yaitu variabel Y. Nah, kemudian variabel terikat, variabel Y dalam penelitian ini merupakan penyebaran berita yang dipengaruhi oleh konten dari Instagram Pinter Politik yang merupakan variabel X. Berikut adalah tabel OKA atau operasional konsep. Itu ada dua variabel dan dimensi infografis. Yang pertama ada indikatornya ada dalam infografis berita yang disajikan membuat tertarik dengan berita politik. Dan penghitungannya semuanya dilakukan dengan skala Likert, baik dari variabel X maupun variabel Y. Dalam penyajian infografis memiliki lead yang memperjelas headline. Yang ketiga ada penyajian infografis memberikan kutipan pendapat para ahli terkait. Yang keempat, penyajian berita infografis terstruktur siapa tokoh yang terlibat dan apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Kemudian untuk variabel Y, dimensinya ada persepsi dalam menyebarkan berita politik dan indikatornya ada Instagram Pinter Politik lebih cenderung pro pemerintah dari cara penyampaian berita atau cenderung kontra ataupun tidak memiliki kecenderungan. Dengan alat ukurnya yaitu skala Likert. Ya, kemudian itulah daftar pustaka dan lampiran pertanyaan. Ya. Mungkin itu cukup dari presentasi dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.